apa sih ANAVA itu? Nah, kita akan bahas bersama ya. Nah, definisi dari ANAVA itu sendiri. Jadi, ANAVA merupakan statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok, di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Jadi, ini merupakan ANAVA satu jalur. ANAVA ini diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher. Nah, selanjutnya ada asumsi dalam ANAVA. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengujian ANAVA. Jadi, yang pertama, varians homogeni atau sama. Maksud dari sampel kelompok independen ini adalah sampel pengamatan tidak mempengaruhi pengamatan yang lain. Kemudian data berdistribusi normal, artinya rata, hampir setara. Tidak adanya lonjakan-lonjakan yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian jenis data yang dihubungkan adalah ada atau tidaknya data numerik pada kelompok kategori. Selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah-langkah dalam mengerjakan ANAVA satu jalur. Nah, yang pertama, ketika kita memperoleh data dari lapangan atau dari hasil penelitian, kita akan sajikan dalam bentuk tabel seperti ini dengan sampel serta variabel yang dilambangkan dengan Y1 atau Y. Selanjutnya, rumus penyelesaian. Rumus pertamanya RY, yaitu sigma J kuadrat per sigma NI, dengan dalam kurung J merupakan jumlah data hasil pengamatan tadi. Berapa jumlah per masing-masing variabel. Kemudian sigma NI ini merupakan banyaknya data dari variabel Y1, Y2 atau mungkin Y3. Selanjutnya ada AY. AY di sini rumusnya adalah sigma CI kuadrat per NI dikurang RY. Selanjutnya ada sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini merupakan jumlah kuadrat JK dari semua nilai pengamatan. Jadi misalkan data yang kita peroleh dari lapangan adalah Y1.1. Jadi untuk sigma Y kuadrat ini dilakukan dengan mengkuadratkan setiap data hasil pengamatan. Misalnya Y1.1 kuadrat ditambah Y1.2 kuadrat hingga pada YK. Kemudian yang terakhir ada DY, yaitu sigma Y kuadrat dikurang RY dikurang AY. Yang selanjutnya ini merupakan tabel perhitungan dari rumus yang sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah tabel perhitungan di sini terdiri dari jumlah variansi, kemudian ada DK atau derajat kebebasan, kemudian ada JK jumlah kuadrat, serta KT atau kuadrat tengah, kemudian ada F. Di bagian sisinya ada rata-rata antar kelompok dalam kelompok serta jumlah. Jadi, supaya teman-teman lebih mudah memahami bagaimana sih penggunaan rumus ini pada penghitungan dalam soal. Nah, kita lanjutkan, kita langsung ke soal. Oke, contoh soal. Jadi, di sini ada data mengenai pengaruh perbedaan metode kerja. Jadi, ada metodenya ada 3. Dan sudah ditentukan jumlah serta rata-ratanya. Oke, penyelesaian. Jadi, sesuai dengan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, RY sama dengan sigma J kuadrat per sigma NI
Kita lihat di sini metode kerja pertama itu jumlahnya ada 82, kemudian metode kerja kedua 80, dan metode kerja ketiga ada 58. Kita masukkan ke dalam rumus. 82 ditambah 80 ditambah 58 kuadrat per sigma NI. Sigma NI ini adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data, metode kerja yang pertama banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga dengan metode kerja kedua, namun sedikit berbeda dengan metode kerja ketiga karena pada metode kerja ketiga ini N-nya hanya 4. Jadi kita masukkan sigma NI 5 tambah 5 tambah 4 dengan hasil 3457,142. Kemudian kita lanjutkan dengan AY sama dengan sigma JI kuadrat per NI dikurang dengan RY adalah 8,6571. Selanjutnya sigma Y kuadrat sama dengan, masukkan ke dalam rumus dengan penghitungan seperti ini. 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Metode kerja ketiga yang terakhir yaitu 20 kuadrat. Jadi menunjukkan hasil 10.432. Kemudian selanjutnya ada DY sama dengan sigma Y kuadrat dikurang RY dikurang AY dan menunjukkan hasil 6.966,2. Selanjutnya hasil dari penyelesaian ini kita masukkan dalam daftar ANAFA. Nah, yang pertama rata-rata. Jadi pada bagian rata-rata ini sudah menjadi ketetapan bahwa DK-nya adalah 1. Jadi DK pada rata-rata adalah 1 dengan hasil JK-nya tadi. JK dimasukkan di situ adalah RY. RY yaitu 3457,142. Begitu juga dengan kuadrat tengah. Kuadrat tengah merupakan hasil pembagian dari JK per DK. Jadi sama hasilnya yaitu 3457,142. Nah, selanjutnya antar kelompok. Antar kelompok di sini sudah dibuat hasilnya 2. Namun mungkin teman-teman masih bingung, bisa kita masukkan. Rumusnya adalah K dikurang 1 dengan jumlah kuadrat AY. Jadi K dikurang 1. K merupakan banyaknya variabel yang ada dalam tabel. Jadi K di sini ada 3 variabel, yaitu metode kerja 1, metode kerja 2, dan metode kerja 3. Kemudian di sini K dikurang 1. Jadi ada tadi 3 variabel dikurang 1 menjadi 2. Inilah yang menjadi DK di antar kelompok. Antar kelompok bagian 2 yaitu 2. Dengan AY, hasil AY tadi kita buat 8,6571, kita masukkan juga ke dalam rumus. Kemudian bagian bawah di bagian bawah ada dalam kelompok. Jadi dalam kelompok ini rumusnya adalah sigma NI dikurang 1. Sigma NI dikurang 1. Jadi sesuai tabel bisa kita perhatikan pada metode kerja pertama N-nya ada 5, pada metode kerja kedua N-nya ada 5, metode kerja ketiga N-nya ada 4. Jadi setiap variabel N-nya dikurang 1, kemudian dijumlahkan ke setiap variabel lainnya. Jadi metode kerja 1 tadi N-nya ada 5 dikurang 1 sama dengan 4. Begitu juga dengan metode kerja kedua 4 dan metode kerja ketiga menjadi 3. Sehingga hasil perhitungannya menjadi 4 ditambah 4 ditambah 3, maka menunjukkan hasil 11. Inilah yang ada di daftar ANAFA dalam kelompok 11. Dengan jumlah kuadratnya yaitu DY. DY, hasil DY tadi di sini kita dapat peroleh 6.966,2. Kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian setelah itu kita jumlahkan DK serta jumlah kuadratnya.
Kemudian kita masuk ke bagian kuadrat tengah. Di kuadrat tengah ini mungkin teman-teman penasaran kenapa diberi warna berbeda pada angka tersebut. Jadi di antar kelompok di kuadrat tengah ini bagian pertama ada 4,32. Jadi 4,32 ini adalah hasil dari JK per DK. Jadi 8,6571 per 2 sama dengan 4,32. Begitu juga pada bagian dalam kelompok, yaitu JK per DK 6.966,2 per 11 menunjukkan hasil 633,29. Selanjutnya, pada bagian terakhir, tabel F dengan rumus A per D. A per D ini merupakan angka berwarna merah di samping di kuadrat tengah tersebut, yaitu 4,32 sebagai A dan D 633,29. Oke. Jadi 4,32 per 633,29 menunjukkan hasil 0,0068. Kemudian setelah kita memasukkan data serta penghitungan ke dalam daftar ANAPAI, kita akan mencari kesimpulannya, yaitu yang pertama kita cari F-table. F-table sama dengan alpha dengan nilai 0,05 dibandingkan dengan DK penyebut serta DK pembilang. Jadi DKPB ini merupakan DK pembilang dan DKPY ini merupakan DK penyebut. DK pembilang di sini adalah antar kelompok. Bisa kita lihat di antar kelompok 2, kita masukkan. Kemudian DK penyebut itu adalah dalam kelompok, yaitu 11 ya. 0,05 kita bandingkan dengan 2 dan 11 pada tabel F. Nah, DK pembilang atau yang menjadi 2 merupakan bagian sisi yang horizontal, yaitu numerator degrees of freedom. Jadi ini merupakan 2 sebagai DK penyebut pembilang. Kemudian DK penyebutnya adalah bagian dari denominator degrees of freedom, yaitu tadi 11. 11, 2, dan 11. 2 dan 11. Maka hasilnya adalah 3,9823. 3,9823. Jadi kesimpulannya, penggunaan metode yang berbeda tidak menyebabkan perbedaan hasil produktivitas secara signifikan. Apabila F-table lebih besar dari F hitung, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F-table, maka terjadi perbedaan yang sangat signifikan.